tentang hati nurani dan kehadiran Allah di dalam diri seseorang. Setiap orang itu memiliki hati nurani, tetapi tidak setiap hati nurani didiami oleh Allah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Karena untuk Allah itu hadir di dalam hati nurani, harus diundang terlebih dulu. Jadi Allah itu harus diundang masuk. Nah, kalau di dalam konsep Alkitab disebutkan Allah atau Yesus mengetuk pintu. Dan kalau kita membuka pintu, maka dia akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan kita. Jadi seseorang harus membuka pintunya, pintu hatinya. Kalau sudah membuka pintu hatinya, maka Allah akan masuk. Dan kalau Allah sudah masuk, dia akan berdiam seterusnya. Jadi semua orang sebelum membuka pintu hatinya, belum ada Allah di dalam diri mereka, di dalam hati mereka, di dalam hati nurani mereka. Dan itu menunjukkan fakta ya, bahwa ada banyak manusia-manusia ya di luar kekristenan yang mereka hidupnya itu tanpa Allah sejati. Tidak ada kehadiran Allah yang sejati. Jadi ini penting sekali. Sekalipun demikian, bukan berarti hati kita itu kosong. Kenapa? Karena setiap manusia, apakah dia anak Tuhan atau bukan, orang Kristen atau bukan, setiap manusia yang lahir ke bumi ini, di bumi ini, mereka telah memiliki hukum Taurat di dalam hati nuraninya. Ya, jadi sekalipun Allah belum berdiam di dalam hati seseorang, sudah ada hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu ada pada semua manusia. Nah, yang membedakan kita menjadi anak-anak Tuhan adalah bahwa kita telah mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Raja kita. Ya, dan kemudian karena kita membuka pintu, maka Allah masuk. Nah, inilah bedanya. Karena itu kita bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus. Ketika Petrus mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengatakan bukan karena kamu mengatakan hal itu, tetapi karena Allah yang memberitahukan, yang mengatakan itu kepadamu. Nah, berarti di dalam diri Petrus sudah ada Allah. Ya, di dalam diri Petrus sudah ada Allah. Ketika Allah itu sudah hadir di dalam diri seseorang, maka di dalam konsep evangelical ya, itu Allah sudah tidak akan keluar lagi. Tidak akan keluar lagi. Ya, Roh Kudus kalau sudah masuk di dalam diri seseorang, Roh Kudus tidak akan keluar masuk. Ya, sekalipun kita berbuat dosa. Kalau misalnya ada pernyataan dari Daud, apa yang tadi dikatakan apa? Janganlah rohmu jauh daripadaku gitu ya. Nah, kalau pernyataan itu bukan dalam pengertian secara eksistensi bahwa Tuhan itu menjauh dari Daud. Ya, tetapi karena keberdosaan seseorang itu membawa dan membuat seseorang itu terasa menjauhi Allah. Tetapi sebenarnya Allah tidak pernah jauh ketika Allah itu sudah ada di dalam hati kita. Keberdosaan itulah yang menuduh kita, yang membuat kita seolah-olah kita itu semakin menjauhi Allah. Nah, tetapi ketika dosa itu dimohonkan ampun, maka kita itu menjadi dekat lagi dengan Allah. Hubungan itu terjalin kembali. Begitu.